Tapi sayangnya tak bisa berbicara. Lebih buruk lagi dia tersesat di luar negeri, bahkan di negara musuhnya. Hal ini kapan baru bisa diatasi ya? Ceritanya begini, gadis itu tinggal di daerah pegunungan di Pakistan. Ibunya mendengar di India ada candi sangat ajaib, minta apapun dikabulkan. Meskipun hubungan antara India dan Pakistan sangat renggang, tapi ibunya masih mengantarnya ke candi di India. Berharap dia bisa berbicara. Setelah memuja dewa, mereka naik kereta untuk kembali ke Pakistan. Di tengah jalan keretanya berhenti di tempat istirahat. Semua orang tertidur kecuali dia. Dia melihat seekor kambing terjebak. Lalu dia turun dari kereta menyelamatkan seekor kambing. Tak terduga kereta berjalan. Dia segera mengejarnya. Dia ingin memanggil ibu tapi tidak bisa. Hanya melihat kereta berangkat dalam keputusasaan. Untungnya ada sebuah kereta sama arah tiba. Dia pikir kereta ini juga ke Pakistan. Jadi menaikinya, tapi di tengah alur kereta sudah berganti arah. Kembali ke India, dia turun, memilih orang yang tepat. Pandangan pertama dia memilih seorang pria yang sangat baik hati dengan bentuk badan kekar, menarik. Pawan, menggunakan kontak mata untuk berkomunikasi, dia mengetahui orang ini akan mengantarnya ke rumah. Dia menatap ke Pawan, mengisyaratkan ke gelas minuman ringan di depan Pawan. Pawan mengangkat gelas, dia langsung menghampiri. Segera minum semuanya. Dia merasa belum cukup, terus makan 2 kue. Setelah kenyang, Pawan mengantarnya ke pos polisi. Tapi pihak polisi tidak membiarkannya di sini. Kata Pawan, orang tuanya pasti akan melapor pada polisi. Kata polisi, bagaimana jika tidak? Tak ada cara lain, Pawan harus mengantarnya ke rumah. Justrunya ini bukan rumahnya tapi tempat dia menginap. Pertama, orang di rumah ini jika tidak makan vegetarian, akan makan kue, tak ada daging. Pawan mengetahui gadis itu mengikuti wangi daging ke rumah tetangga untuk makan daging. Kasihan deh lo, belum selesai. Pawan mengetahui dia tak satu keyakinan dengan mereka. Kedua hal ini belum mengejutkan orang lain. Adegan berikutnya akan membuat kalian lebih kagum. Saat malam satu keluarga menonton sepak bola antara India dan Pakistan bersama. Ketika India mencetak gol, semua bertepuk tangan selamat. Hanya dia tak senang. Ketika Pakistan mencetak gol, dia bertepuk tangan. Waktu itu mereka belum sadar. Sampai akhir pertandingan Pakistan menang. Semuanya sedang bersedih, hanya dia yang bahagia. Mendekati TV dan mencium TV. Waktu itu semuanya baru menyadari. Ternyata dia orang Pakistan. Tuan rumah pasti marah. Orang negaranya sudah membunuh warga kita dengan kejam. Saya tidak bisa membiarkannya di dalam rumah saya. Cepat pergi. Pernahkah kalian berjumpa seorang pria keras kepala seperti itu? Di bis, kernet tak ada uang kecil. Kamu beri 2 rupiahmu untuk gadis di depan saja. Dengan kondisi ini, menjadikannya cerita sangat romantis. Pria ini akan melakukan apapun. Pria bertanya, saya membelikan kamu tiket, apakah kamu ada uang kembali untukku? Gadis jawab, tidak ada, kamu simpan saja, tak apa-apa. Katanya, tidak boleh, saya harus membayar uang kamu. Gadis mengeluarkan tangan berniat mengambil uang. Pria itu menarik tangannya, kamu tak boleh mengambil semuanya, sebagiannya milikku. Gadis kehabisan kata, kalau begitu kamu ambil saja. Kalau begitu tak boleh, sebagian milikmu. Si gadis kesal melihatnya dan segera turun dari bis. Dia terus mengejar untuk mengembalikan uang. Ya betul, dia adalah orang yang punya aturan sendiri. Orang seperti Pawan ingin membantu gadis kecil kembali ke rumah. Ketika mengantarnya ke duta besar Pakistan, gadis kecil baik tak bisa berbicara dan tak ada paspor. Tak bisa membuktikan dia orang Pakistan. Mereka diusir keluar. Waktu itu kekacauan terjadi di duta besar. Pelayanan membuat visa juga terhenti. Tak diperbolehkan ke jalan raya jadi ke jalan kecil. Pawan diperkenalkan ke biro perjalanan. Kata orang itu, mereka ada perjalanan tertentu, kalau ada uang yang cukup. Pawan mengeluarkan semua uang dan memberinya. Dan bertanya, jika sampai apa yang kalian lakukan untuk mencari orang tuanya? Si staf cepat menghitung uang dan menjawab, jangan khawatir, relasi kami besar. Apakah kalian merasa di sini ada penipuan? Pawan naif tidak menemukannya. Dia meninggalkan gadis kecil. Saat pulang air matanya keluar. Pawan melihat gelang tangan di pasar yang cantik jadi membelinya. Kembali ingin memberikan ke gadis kecil. Tapi kantor sudah ditutup. Pawan saat itu merasa keanehan, segera mengejar. Dan benar, setelah orang itu mengambil uang Pawan, menjual gadis kecil ke bordil. Pria keras kepala ini pertama kali meneteskan air mata karena marah. Dia menyembunyikan gadis kecil di belakang. Setelah Pawan pegang tangan orang jahat, melemparkannya ke jendela. Karena kejadian ini Pawan memutuskan. Dia ingin langsung mengantar gadis kecil ke rumah. Dia memuja dewanya, harus mengantar gadis kecil ke rumah. Setelah itu menggendongnya. Keduanya tak ada paspor, tak ada visa. Mereka berjalan kaki di jalan yang tak pernah dilewati. Mereka ke pinggir kota, sekelompok orang mencegahnya. Ingin melewati perbatasan tidak mudah ya? Mungkin kamu belum sampai sudah ditembak. Si bisa mengantarmu ke sana. Mereka melewati perbatasan dengan lancar ke Pakistan. Tapi baru keluar dari bawah tanah, sifat keras kepala Pawan muncul.
Dia berkata, setelah dicap saya baru akan pergi. Kepercayaan saya menyuruh saya tidak boleh melakukan hal tersembunyi. Gadis kecil berupaya menariknya pergi. Coba kalian lihat, bahkan seorang anak 6 tahun lebih pintar daripada dia. Tapi Pawan masih berkata, harus dicap dulu baru pergi. Tak lama prajurit Pakistan datang. Pawan berkata pada mereka dia orang India, ingin mengantar gadis Pakistan ini ke rumah. Keluar dari bawah tanah, berharap dicap. Prajurit tentu saja tidak percaya. Membuang mereka ke India, dan mengubur jalan bawah tanah itu. Tapi ketika prajurit kembali, menemukan Pawan masih kembali, para prajurit tidak bisa menahan dan memukulnya dengan keras. Pawan meminta ke pemimpinnya dan berkata, saya bersumpah pada dewi saya, jika tidak mengantar gadis ini ke rumah, saya tidak menyerah, saya berjanji, hanya perlu menemukan orang tuanya, saya segera kembali ke India. Pemimpin bersimpatik dengan kesabarannya, akhirnya berkata, 10 menit lagi kami akan kembali, dalam 10 menit ini jika kamu di sini atau di sana. Tampaknya kami tak tahu, akhirnya kali ini sudah bisa kan? Tidak, dia tidak pergi, dia tidak bersembunyi, dia harus dicap oleh pemimpin. Semuanya merasa dia sudah gila, tapi gila sepertinya juga bisa dimaafkan. Kepercayaan bisa membuat seseorang tak peduli hidup atau mati. Akhirnya pemimpin mengecap untuk mereka. Pawan berpikir akan cepat menemukan orang tuanya. Hasilnya baru masuk Pakistan sudah bertemu polisi. Polisi mencegah mereka. Kamu orang India kan? Betul. Di mana paspor kamu? Tak ada. Jadi bagaimana bisa masuk ke sini? Saya masuk dari bawah tanah. Semuanya berpikir dia mata-mata dari India jadi mengantarnya ke pos polisi. Kali ini selesai. Mata-mata adalah masalah besar. Pawan baru turun wartawan sudah sampai untuk wawancara. Di pos polisi, gadis kecil melihat di kalender cetak gambar kampung halamannya. Senang menunjuk ke Pawan. Pawan cepat mengajaknya keluar pos polisi, naik bis. Wartawan melihat cepat mengejar. Pawan memegang kalender bertanya kepada sopir tahu tempat ini tidak. Dia ingin mengantar gadis ini ke rumah. Sopir bertanya, kamu dari India kan? Gadis kecil cepat menarik Pawan, menggelengkan kepala. Pawan melihat gadis kecil dan masih menjawab betul. Sopir bertanya dengan cara apa bisa ke sini? Gadis kecil terus menggelengkan kepala. Pawan berkata, saya mengikuti jalan di bawah tanah ke sini. Gadis kecil pusing, orang ini tidak bisa dicegah. Untungnya sopir tidak melaporkan bahkan bersimpatik pada Pawan. Dia berkata, berharap kedua negara kita ada orang seperti kamu. Wartawan mendengar cerita juga sangat bersimpatik, akhirnya memutuskan membantu mereka merekam perjalanan mereka. Wartawan berkata pada Pawan di sini ada istana sangat terkenal. Kata semuanya jika meminta di sini ajaib. Sampai di sini hanya untuk menemukan orang tua untuk gadis kecil. Meskipun agamanya bukan dewa dia masih memuja. Wartawan memposting video mereka di internet. Mereka menonton video. Mendadak gadis kecil menemukan sesuatu. Ingin wartawan memutar ulang video. Di video ada seorang wanita. Wanita itu ibunya. Mereka menemukan ibunya turun dari bis. Keesokan harinya mereka ke bis itu. Pawan bertanya kepada sopir, bis melewati rute kemana saja. Sopir menceritakan setiap tempat tapi gadis kecil menggeleng kepala. Sampai tempat terakhir, gadis kecil senang tersenyum dan menganggukkan kepala. Tempat itu adalah kampungnya. Pawan dan wartawan saling berpelukan. Pada saat itu polisi menemukan video yang wartawan posting. Cepat dilaporkan ke dewan-dewan. Menyiapkan penangkapan mereka ke pos polisi. Pada saat bahaya, Pawan mencegah polisi, membiar wartawan mengantar gadis kecil ke rumah. Wartawan dan gadis kecil berlari. Dengan cepat dia melihat rumahnya, senang berlari ke sana. Pada waktu itu dari jauh suara tembakan bergema. Di luar dugaan Pawan ditangkap polisi. Semuanya menonton yang wartawan posting. Mereka tersentuh oleh cerita ini, mereka setuju pada Pawan. Tapi polisi tidak peduli, memukul Pawan untuk mempertanyakan, membuat dia harus mengakui dirinya adalah mata-mata. Untungnya salah satu di antara polisi masih baik. Jika orang ini harus mati dalam penjara Pakistan. Sebagai negara kita sangat kejam. Mereka bersembunyi mengeluarkan Pawan. Polisi menghubungi wartawan memanggil orang-orang untuk mengantar Pawan ke rumahnya. Setelah itu adalah adegan paling simpatik dalam film. Semuanya menjadi pelindung Pawan di jalan saat kembali ke rumah. Dalam suara sorak-sorai semuanya, Pawan kembali. Warga Pakistan ke pintu perbatasan, menggedor pintu untuk membuka jalan untuk Pawan. Pada waktu itu dia adalah pahlawan. Gadis kecil sampai dalam kerumunan. Akhirnya melihat Pawan dan berkata, tapi dia hanya bisa memegang batang besi dan menggoyangkannya. Dia ingin berteriak tapi tak bisa. Hanya ada gerakan mulut tanpa suara. Mendadak, Paman. Paman.
Paman. Pawan berbalik badan. Kembali berlari padanya. Semuanya bertepuk tangan. Adegan berhenti pada waktu Pawan mengangkat gadis kecil. Singkatnya, intinya sangat jelas. Isinya adalah agama, kepercayaan, sutradara mengemas semuanya dengan baik. Membuat cerita tentang kepedulian, menggunakan hal kecil mengatasi hal besar, menggunakan cinta mengatasi benci, konflik. Cinta tidak terbatas. Tapi sayangnya tak bisa berbicara. Lebih buruk lagi dia tersesat di luar negeri, bahkan di negara musuhnya. Hal ini kapan baru bisa diatasi ya? Ceritanya begini, gadis itu tinggal di daerah pegunungan di Pakistan. Ibunya mendengar di India ada candi sangat ajaib, minta apapun dikabulkan. Meskipun hubungan antara India dan Pakistan sangat renggang, tapi ibunya masih mengantarnya ke candi di India. Berharap dia bisa berbicara. Setelah memuja dewa, mereka naik kereta untuk kembali ke Pakistan. Di tengah jalan keretanya berhenti di tempat istirahat. Semua orang tertidur kecuali dia. Dia melihat seekor kambing terjebak. Lalu dia turun dari kereta menyelamatkan seekor kambing. Tak terduga kereta berjalan. Dia segera mengejarnya. Dia ingin memanggil ibu tapi tidak bisa. Hanya melihat kereta berangkat dalam keputusasaan. Untungnya ada sebuah kereta sama arah tiba. Dia pikir kereta ini juga ke Pakistan. Jadi menaikinya, tapi di tengah alur kereta sudah berganti arah. Kembali ke India, dia turun, memilih orang yang tepat. Pandangan pertama dia memilih seorang pria yang sangat baik hati dengan bentuk badan kekar, menarik. Pawan, menggunakan kontak mata untuk berkomunikasi, dia mengetahui orang ini akan mengantarnya ke rumah. Dia menatap ke Pawan, mengisyaratkan ke gelas minuman ringan di depan Pawan. Pawan mengangkat gelas, dia langsung menghampiri. Segera minum semuanya. Dia merasa belum cukup, terus makan 2 kue. Setelah kenyang, Pawan mengantarnya ke pos polisi. Tapi pihak polisi tidak membiarkannya di sini. Kata Pawan, orang tuanya pasti akan melapor pada polisi. Kata polisi, bagaimana jika tidak? Tak ada cara lain, Pawan harus mengantarnya ke rumah. Justrunya ini bukan rumahnya tapi tempat dia menginap. Pertama, orang di rumah ini jika tidak makan vegetarian, akan makan kue, tak ada daging. Pawan mengetahui gadis itu mengikuti wangi daging ke rumah tetangga untuk makan daging. Kasihan deh lo, belum selesai. Pawan mengetahui dia tak satu keyakinan dengan mereka. Kedua hal ini belum mengejutkan orang lain. Adegan berikutnya akan membuat kalian lebih kagum. Saat malam satu keluarga menonton sepak bola antara India dan Pakistan bersama. Ketika India mencetak gol, semua bertepuk tangan selamat. Hanya dia tak senang. Ketika Pakistan mencetak gol, dia bertepuk tangan. Waktu itu mereka belum sadar. Sampai akhir pertandingan Pakistan menang. Semuanya sedang bersedih, hanya dia yang bahagia. Mendekati TV dan mencium TV. Waktu itu semuanya baru menyadari. Ternyata dia orang Pakistan. Tuan rumah pasti marah. Orang negaranya sudah membunuh warga kita dengan kejam. Saya tidak bisa membiarkannya di dalam rumah saya. Cepat pergi. Pernahkah kalian berjumpa seorang pria keras kepala seperti itu? Di bis, kernet tak ada uang kecil. Kamu beri 2 rupiahmu untuk gadis di depan saja. Dengan kondisi ini, menjadikannya cerita sangat romantis. Pria ini akan melakukan apapun. Pria bertanya, saya membelikan kamu tiket, apakah kamu ada uang kembali untukku? Gadis jawab, tidak ada, kamu simpan saja, tak apa-apa. Katanya, tidak boleh, saya harus membayar uang kamu. Gadis mengeluarkan tangan berniat mengambil uang. Pria itu menarik tangannya, kamu tak boleh mengambil semuanya, sebagiannya milikku. Gadis kehabisan kata, kalau begitu kamu ambil saja. Kalau begitu tak boleh, sebagian milikmu. Si gadis kesal melihatnya dan segera turun dari bis. Dia terus mengejar untuk mengembalikan uang. Ya betul, dia adalah orang yang punya aturan sendiri. Orang seperti Pawan ingin membantu gadis kecil kembali ke rumah. Ketika mengantarnya ke duta besar Pakistan, gadis kecil baik tak bisa berbicara dan tak ada paspor. Tak bisa membuktikan dia orang Pakistan. Mereka diusir keluar. Waktu itu kekacauan terjadi di duta besar. Pelayanan membuat visa juga terhenti. Tak diperbolehkan ke jalan raya jadi ke jalan kecil. Pawan diperkenalkan ke biro perjalanan. Kata orang itu, mereka ada perjalanan tertentu, kalau ada uang yang cukup. Pawan mengeluarkan semua uang dan memberinya. Dan bertanya, jika sampai apa yang kalian lakukan untuk mencari orang tuanya? Si staf cepat menghitung uang dan menjawab, jangan khawatir, relasi kami besar. Apakah kalian merasa di sini ada penipuan? Pawan naif tidak menemukannya. Dia meninggalkan gadis kecil. Saat pulang air matanya keluar. Pawan melihat gelang tangan di pasar yang cantik jadi membelinya. Kembali ingin memberikan ke gadis kecil. Tapi kantor sudah ditutup. Pawan saat itu merasa keanehan, segera mengejar.
Dan benar, setelah orang itu mengambil uang Pawan, menjual gadis kecil ke bordil. Pria keras kepala ini pertama kali meneteskan air mata karena marah. Dia menyembunyikan gadis kecil di belakang. Setelah Pawan pegang tangan orang jahat, melemparkannya ke jendela. Karena kejadian ini Pawan memutuskan dia ingin langsung mengantar gadis kecil ke rumah. Dia memuja dewanya, harus mengantar gadis kecil ke rumah. Setelah itu menggendongnya. Keduanya tak ada paspor, tak ada visa. Mereka berjalan kaki di jalan yang tak pernah dilewati. Mereka ke pinggir kota, sekelompok orang mencegahnya. Ingin melewati perbatasan tidak mudah ya? Mungkin kamu belum sampai sudah ditembak. Si bisa mengantarmu ke sana. Mereka melewati perbatasan dengan lancar ke Pakistan. Tapi baru keluar dari bawah tanah, sifat keras kepala Pawan muncul. Dia berkata, setelah dicap saya baru akan pergi. Kepercayaan saya menyuruh saya tidak boleh melakukan hal tersembunyi. Gadis kecil berupaya menariknya pergi. Coba kalian lihat, bahkan seorang anak 6 tahun lebih pintar daripada dia. Tapi Pawan masih berkata, harus dicap dulu baru pergi. Tak lama prajurit Pakistan datang. Pawan berkata pada mereka dia orang India, ingin mengantar gadis Pakistan ini ke rumah. Keluar dari bawah tanah, berharap dicap. Prajurit tentu saja tidak percaya. Membuang mereka ke India, dan mengubur jalan bawah tanah itu. Tapi ketika prajurit kembali, menemukan Pawan masih kembali, para prajurit tidak bisa menahan dan memukulnya dengan keras. Pawan meminta ke pemimpinnya dan berkata, saya bersumpah pada dewi saya, jika tidak mengantar gadis ini ke rumah, saya tidak menyerah, saya berjanji, hanya perlu menemukan orang tuanya, saya segera kembali ke India. Pemimpin bersimpatik dengan kesabarannya, akhirnya berkata, 10 menit lagi kami akan kembali, dalam 10 menit ini jika kamu di sini atau di sana. Tampaknya kami tak tahu, akhirnya kali ini sudah bisa kan? Tidak, dia tidak pergi, dia tidak bersembunyi, dia harus dicap oleh pemimpin. Semuanya merasa dia sudah gila, tapi gila sepertinya juga bisa dimaafkan. Kepercayaan bisa membuat seseorang tak peduli hidup atau mati. Akhirnya pemimpin mengecap untuk mereka. Pawan berpikir akan cepat menemukan orang tuanya. Hasilnya baru masuk Pakistan sudah bertemu polisi. Polisi mencegah mereka. Kamu orang India kan? Betul. Di mana paspor kamu? Tak ada. Jadi bagaimana bisa masuk ke sini? Saya masuk dari bawah tanah. Semuanya berpikir dia mata-mata dari India jadi mengantarnya ke pos polisi. Kali ini selesai. Mata-mata adalah masalah besar. Pawan baru turun wartawan sudah sampai untuk wawancara. Di pos polisi, gadis kecil melihat di kalender cetak gambar kampung halamannya. Senang menunjuk ke Pawan. Pawan cepat mengajaknya keluar pos polisi, naik bis. Wartawan melihat cepat mengejar. Pawan memegang kalender bertanya kepada sopir tahu tempat ini tidak. Dia ingin mengantar gadis ini ke rumah. Sopir bertanya, kamu dari India kan? Gadis kecil cepat menarik Pawan, menggelengkan kepala. Pawan melihat gadis kecil dan masih menjawab betul. Sopir bertanya dengan cara apa bisa ke sini? Gadis kecil terus menggelengkan kepala. Pawan berkata, saya mengikuti jalan di bawah tanah ke sini. Gadis kecil pusing, orang ini tidak bisa dicegah. Untungnya sopir tidak melaporkan bahkan bersimpatik pada Pawan. Dia berkata, berharap kedua negara kita ada orang seperti kamu. Wartawan mendengar cerita juga sangat bersimpatik, akhirnya memutuskan membantu mereka merekam perjalanan mereka. Wartawan berkata pada Pawan di sini ada istana sangat terkenal. Kata semuanya jika meminta di sini ajaib. Sampai di sini hanya untuk menemukan orang tua untuk gadis kecil. Meskipun agamanya bukan dewa dia masih memuja. Wartawan memposting video mereka di internet. Mereka menonton video. Mendadak gadis kecil menemukan sesuatu. Ingin wartawan memutar ulang video. Di video ada seorang wanita. Wanita itu ibunya. Mereka menemukan ibunya turun dari bis. Keesokan harinya mereka ke bis itu. Pawan bertanya kepada sopir, bis melewati rute kemana saja. Sopir menceritakan setiap tempat tapi gadis kecil menggeleng kepala. Sampai tempat terakhir, gadis kecil senang tersenyum dan menganggukkan kepala. Tempat itu adalah kampungnya. Pawan dan wartawan saling berpelukan. Pada saat itu polisi menemukan video yang wartawan posting. Cepat dilaporkan ke dewan-dewan. Menyiapkan penangkapan mereka ke pos polisi. Pada saat bahaya, Pawan mencegah polisi, membiar wartawan mengantar gadis kecil ke rumah. Wartawan dan gadis kecil berlari. Dengan cepat dia melihat rumahnya, senang berlari ke sana. Pada waktu itu dari jauh suara tembakan bergema. Di luar dugaan Pawan ditangkap polisi. Semuanya menonton yang wartawan posting. Mereka tersentuh oleh cerita ini, mereka setuju pada Pawan. Tapi polisi tidak peduli, memukul Pawan untuk mempertanyakan, membuat dia harus mengakui dirinya adalah mata-mata. Untungnya salah satu di antara polisi masih baik. Jika orang ini harus mati dalam penjara Pakistan. Sebagai negara kita sangat kejam. Mereka bersembunyi mengeluarkan Pawan. Polisi menghubungi wartawan memanggil orang-orang untuk mengantar Pawan ke rumahnya.
Setelah itu adalah adegan paling simpatik dalam film. Semuanya menjadi pelindung Pawan di jalan saat kembali ke rumah. Dalam suara sorak-sorai semuanya, Pawan kembali. Warga Pakistan ke pintu perbatasan, menggedor pintu untuk membuka jalan untuk Pawan. Pada waktu itu dia adalah pahlawan. Gadis kecil sampai dalam kerumunan. Akhirnya melihat Pawan dan berkata, tapi dia hanya bisa memegang batang besi dan menggoyangkannya. Dia ingin berteriak tapi tak bisa. Hanya ada gerakan mulut tanpa suara. Mendadak, Paman. 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 Pawan berbalik badan. Kembali berlari padanya. Semuanya bertepuk tangan. Adegan berhenti pada waktu Pawan mengangkat gadis kecil. Singkatnya, intinya sangat jelas. Isinya adalah agama, kepercayaan, sutradara mengemas semuanya dengan baik. Membuat cerita tentang kepedulian, menggunakan hal kecil mengatasi hal besar, menggunakan cinta mengatasi benci, konflik. Cinta tidak terbatas.